daripada nih makhluk selalu hanya bikin rugi perusahaan aja, bikin bangkrut perusahaannya, lebih baik dibuat PHK massal. Udah buat 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. Utang BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar. Sampai berteriak untuk ke Pak KDM melakukan tobat nasuh. Nah sekarang gaji para buruh yang kamu potong, mintalah pertanggungjawabannya ke Said Iqbal Suparno sama Tangkurak Said Iqbal. Semoga Said Iqbal tidak lari, semoga Tangkurak si Suparno tidak lari. Memperjuangkan kesejahteraan buruh, memperjuangkan gaji buruh, tapi maneh ngancam erek nutup gerbang-gerbang tol ya di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada kemarin yang katanya mau melumpuhkan Jawa Barat begitu Sematon ya. Demo yang akan dilakukan oleh Suparno in the gang begitu. Tapi yang terjadi pernyataan itu menimbulkan rujakan dari para netizen yang sangat menarik, sangat lucu untuk kita reaksi Sematon. Jadi gimana versi lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. saya cuman menghimbau pada seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat wabil khusus, daripada nih makhluk selalu hanya bikin rugi perusahaan aja, bikin bangkrut perusahaannya, lebih baik dibuat PHK massal. Udah buat catat semua dari mana saja, udah dipecat, di PHK aja semua, diberhentikan kerjanya sudah, karena mereka sudah merasa tidak cocok lagi dengan gaji, ya sudah berhentikan saja. Masih banyak 1000 kali lipat menunggu para pengangguran di luar yang siap menggantikannya. Sekali lagi kepada perusahaan-perusahaan, daripada merasa dirugikan, lebih baik dipecat semua, suruh dia kerja di para aliansi buruh semua itu. Ya, pecat semua, ganti sama yang baru. Ribuan, jutaan bahkan menunggu di luar di Jawa Barat yang siap menggantikan para cucung-cucung itu semua untuk kerja. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Naon si asup? Ari ngomong tak asup. Kumaha di jero? Utang BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar, biar masyarakat berobat gratis. Masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo, Gubernur Jawa Barat, jangan konten mulu, bayar itu utang BPJS. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. Ya gitu cek aing oge, heeh. Moal salah. Tebakan aing moal salah gitu. Dah nya. Kumaha da ayeuna si Iqbal jeung si Parno kehead bebel. Koplok. Tah kumaha ayeuna sia. 600 orang. Tuh. Baca tulisannya diapain. Iqbal kehead. Parno koplok. Kumaha tah sia tanggung jawabna ayeuna sok. Koplok dipelihara sia. 600 orang. halo Mas Suparno, ngopi dulu Mas. Nah sekarang saya udah ngopi Mas. Tolong buktikan Mas pengabdianmu membela keringat para buruh yang kena PHK 600 orang itu. Akan seperti apa langkahnya kamu? Dan mengambil tindakan seperti apa untuk menjamin keringat buruh, dan akan seperti apa memperjuangkan untuk keluarganya. Kamu mencoba berteriak-teriak
ingin membungkam kinerja KDM dan akan menutup tol Pasteur sampai berteriak-teriak dan menginstruksikan sampai berteriak untuk ke Pak KDM melakukan tobat nasuha. Nah sekarang gaji para buruh yang kamu potong dituntut untuk melakukan langkah terbaik seperti apa. Karena uang buruh yang dipotong mungkin sedikitnya kemakan sama anak istri kamu. Perjuangkan Suparno. Kamu kemarin berteriak-teriak, sekarang dituntut kamu oleh saya sebagai warga Jawa Barat untuk berteriak-teriak membela para buruh yang 600 orang kena PHK. Ya, cobalahkah apa saya akan melihat langkah kamu. Jangan sampai para buruh itu meminta tolong ke Pak KDM. Ya, memalukan jabatan kamu itu. Berteriak-teriak menyerang Pak KDM, mengemis-mengemis seolah-olah pengen ada perbaikan untuk Jawa Barat. Udah begini bagaimana? Ini salah satu problem yang harus kamu lakukan. Kalau benar-benar kamu ingin menjadi pahlawan di Jawa Barat. Ya, sekian dari saya. Lakukan. Tunjukkan perjuanganmu Suparno. 600 orang guys, keluar semua. Assalamualaikum, izin setip. Gelombang PHK terus menerus ya. Ini hasil hasutan demo oleh Said Iqbal dan Suparno. Sadarlah ya, yang kemarin untuk para buruh, ini yang kemarin. ingat ya, pemerintah itu memikirkan kedua pihak. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Gelombang PHK terus menerus karena ya demo terus menerus, pabrik rugi besar ya, per jam itu kerugiannya itu amat sangat besar. Maka dari itu mintalah pertanggungjawabannya ke Said Iqbal dan Suparno. Sok ya, para dulur-dulur yang di PHK demo minta pertanggungjawaban ke Said Iqbal dan Suparno, geruduk rumahnya ya, minta pertanggungjawaban. Kalau mereka Said Iqbal dan Suparno itu ya ada politisnya, ada politiknya. Kalau Iqbal dan Suparno itu memikirkannya apa? Iuran. Ya. Merasa jadi pahlawan kesiangan. Ya. Untuk mencari simpati para buruh. Tapi akhirnya gelombang PHK berdatangan terus-menerus. Saya sedih. Kenapa sedih? Ya, bulan Ramadan mendekati, ya, PHK terjadi. Mau gimana? Coba sadar para buruh, sadarlah. Cukup, ya. Cukup untuk demo. Silakan bekerja. Ya. Supaya tidak ada gelombang-gelombang lagi ke depannya PHK. Wahai Said Iqbal, imigran Yaman. Katanya Habib, ya, Iqbal yang bicara sendiri. Ya. Inilah kelakuan mereka yang gaduh adu domba dengan Suparno.
Sudah terjadi kayak gini mau gimana? Kesian mereka-mereka yang di PHK. Masya Allah. Ya. Sedangkan kemarin si Suparno dengan lantangnya akan melumpuhkan dengan demo kota Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya. Mau gimana? Apakah ini bukan jadi beban pemerintah atas ulah, ya, hasutan, atas kelakuan, ya, Said Iqbal dan Suparno? Coba pada akhirnya pemerintah, ya, yang akan menangani. Pada akhirnya meminta tolong ke pemerintah, itu KDM. Ya. KDM tuh sudah wanti-wanti. KDM tuh sudah, ya, istilahnya tuh berbicara. Ya. Ingat itu. Hei, Iqbal, dengan Suparno, tanggung jawab. Gelombang PHK terus menerus tuh. Tong nyumput, koplok. Hah? Bikin gaduh di Jawa Barat. Maneh. Ya, jelma dua iya. Ya. Sehat selalu semua. Sadulur-dulur. Prabolang, Assalamualaikum. 600 orang guys, keluar semua. Wahai para buruh yang di PHK secara massal, tenang, tidak usah khawatirkan, kita punya presiden buruh yaitu Beungeut Said Iqbal. Kita punya pejuang buruh yaitu si Suparno, si Beungeut Suparno. Woi Said Iqbal, woi Suparno, jangan gumpet kalian. Pertanggungjawabkan ulah kalian itu. Akhirnya kan 600 buruh yang di PHK secara massal. Jangan kalian berbicara KDM lagi, jangan kalian salahkan lagi kebijakan KDM. Itu semua ulah Beungeut Suparno sama tangkurak Said Iqbal. Semoga Said Iqbal tidak lari, semoga tangkurak si Suparno tidak lari. Woi, bantu Suparno, bajingan. Bantu tuh dia. Mereka itu kasihan itu, mereka sudah di PHK hari ini. Jangan lu salahkan lagi KDM, jangan lu salahkan lagi kebijakan KDM. Ini nyata ini akibat pada bajingan-bajingan yang memprovokasi para buruh. Para buruh itu minta pertanggungjawaban sama Said Iqbal sama si Suparno itu yang konyol koplak gitu, tidak tahu diri. Said Iqbal nyatu aja dari iuran para buruh. Si Suparno ngotot-ngotot kayak bener-bener orang Jawa Barat. Lain dia Suparno gebleg dan. Kalau pernyataan dari orang yang kemarin mau demo semeton ya tentang ketidakberpihakan Kang Deddy ke buruh. Coba kembali, coba mungkin mau dituntun semeton ya untuk coba melihat bagaimana sih kenyataan sebenarnya. Banyak sekali video-video di sana bagaimana Kang Deddy memperhatikan para buruh semeton ya. Sehingga ada juga investor kemarin melakukan negosiasi Kang Deddy untuk membuka lapangan kerja di Jawa Barat sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Itu salah satu cara untuk bagaimana menurunkan angka pengangguran. Tapi yang terjadi setelah itu ada semeton ya, timbul buruh, demo dan sebagainya. Kami tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan demo yang dilakukan. Tapi dalam proses dulu biarkan tenang. Persoalan kenaikan gaji selalu juga saya sampaikan bahwa masa ya sih demi kenaikan hanya 100-200 ribu kita mengorbankan pekerjaan dan gaji yang lumayan besar di situ. Dan ini mungkin yang mengakibatkan para warga Jawa Barat sebetulnya tidak suka dengan pernyataan dari Mas Suparno begitu. Dan yang menarik kembali sebetulnya ini lebih dalam lagi sekarang para netizen menghujat atau merespon video yang dari Mas Suparno begitu. Ini dia videonya. 600 orang guys, keluar semua. Ayo si Said brewok.
Suparno dari geus kieu kumaha eta rek saha nanggung biaya hidupna eta lamun keluarkeun eta masal 500 jiwa kataulungan atuh gitu lain ngalabokan wae kesana. Jadi sikono berwekan rek blokir jalan rek melumpuhkan Bandung. Emang sia saha orang mana dan orang Jawa Barat kehead. Katulungan kerja patut lain nunggal bulan hayu dilabokan kesana. Tulungan lain ngajar daob bae nya. Kalau berwekan di media si Suparno, orang mana Suparno? Di konten saya sebelumnya soal Deddy Mulyadi menggusur masyarakat Karawang, tapi yang terjadi malah berakibat banjir besar. Bukannya mengatasi banjir, malah tidak banjir jadi banjir. Ada yang komentar begini, Gubernur KDM bisanya menggusur masyarakat, bukannya mesejahterakan rakyatnya. Malah joget-joget, parah katanya. Saya nggak mau komen, tapi bagaimana menurut Anda? Kamari beberewekan demo, aduh, ayeuna di PHK beberewekan, minta bantuan ka Bapak Aing, minta bantuan anak tah anjir tah kan gebrewokan baju koneng tan beberewekan aing lah teu apalah si eta pokona mah si eta tah minta bantuan ka dinya Itu balik maneh meureun nu ngawur mah caritana maneh teh erek memperjuangkan kesejahteraan buruh, memperjuangkan gaji buruh, tapi maneh ngancam erek nutup gerbang-gerbang tol nu aya di Jawa Barat, erek ngabekukeun Bandung. Nah eta teu ngawur. Terus maneh ngomong deui kieu. Kami akan turun ke jalan terus. Karena buruh teh gawe buburuhnya dibayar ku perusahaan. Lamun ayeuna ku maneh diajak demo unggal poe, diajak turun ka jalan unggal poe, meureun teu gawe, manya perusahaan rek ngagaji jelema nu teu gawe, nu ngan saukur demo di jalan. Nah eta buruh-buruh nu ngilu demo jeung maneh teh erek dibayar ku maneh. Mampu teu maneh keur mayar para buruh anu ngilu demo ka maneh eta? Cik atuh mikir make otak sia teh. Cia mah anggar tuluy we ngariweukeun wae Jawa Barat sia teh. Ayeuna keur para buruh nu aya di Jawa Barat meungeus tong pipilueun ka jelema nu kieu patut mah. Ya urang termasuk urang salah sahijina buruh di Jawa Barat teh. Waktuna gawe mah gawe are hayang digaji mah gawe sing balik gara gaji ge ditaekeun ku perusahaan, lain pipilueun demo. Lamun maneh pipilueun demo nu aya maneh lain digaji tapi nu aya maneh dipecat, lain ditaekeun gaji, dipecat. Mang Iwan, ya. Yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Emang apa yang Mamang khawatirkan? Ntar saya ngopi dulu. Sok-sok mangga. Ini kan di beberapa video sebelumnya sudah saya prediksi kejadian pisan sekarang. Emangnya apa yang Mamang prediksi? Ntar saya ngopi dulu. Sok. Nah, apa yang Mamang prediksi? Sekali lagi. Nah, sok atuh mulai. Apaan yang Mamang prediksi? Mang Iwan lihat aja nih video yang ini ya. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Kasihan Mang. Ya kan? Malah ada satu video lagi yang sedikit bikin gemes gitu ya. Pengen nyabut jenggotnya. Nih, ini nih. Mogok nasional. Siap mogok nasional. Angkat sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka. Kami kenal PHK siapa? Tolong kami dibantu. Sesuai keadilan federatif. Terima kasih. Tuh. Aduh. Gimana? Ya kita tinggal bisa kasihan doang Mang. Padahal mah kita beberekan hampir tiap hari. Kasih tahu. Ini akibat terlalu banyak menuntut, terlalu banyak demo, apalagi di wilayah Jawa Barat. Akhirnya perusahaan juga gerah. Iya benar. Apalagi tadi si Beok Uban nyebutkan kami akan melakukan mogok. Akhirnya perusahaan mengabulkan permohonan mereka. Silahkan kalian mogok untuk selamanya. Kasihan kan? Saya jadi bingung, pengen sedih apa pengen ketawa. Iya Mang, saya juga bingung. Terus itu si Suparno sama Said Iqbal gimana? Nggak ngurusin itu serikat atau partai buruh? Kan saya sudah bilang berkali-kali sama Mang Iwan. Kan dia mah serikat buruh, dia mah partai buruh. Nah kalau udah dipecat, udah di PHK, namanya udah bukan buruh lagi, tapi mantan buruh. Yang nggak bakal dibantuin atuh. Dan mereka mah bukan serikat mantan buruh atau partai mantan buruh. Nah gitu.
Ya, kalau menurut Mamang ini kenapa sih bisa terjadi kayak begini nih, Mang? Ya, kalau menurut saya ini salah satu dampak ya dari seringnya demo ingin kenaikan gaji yang dilakukan oleh buruh, terutama di Jawa Barat. Masalahnya demonya udah bukan kelihatan demo, ini mau udah provokasi. Iya, benar. Masa demo bukannya memaparkan keinginannya, malah mau nutup gerbang tol, mau bikin lumpuh Jawa Barat. Apaan kayak begitu? Iya, tapi pengen dibantu tapi ngancam-ngancam. Dia mah jadi kayak punya dua planning, Mang Iwan. Dua planning gimana, Mang? Ya planning A, ya syukur-syukur kalau keinginan mereka untuk menaikkan gaji buruh dituruti. Tapi planning B-nya, seandainya pun tidak dituruti, minimal mereka udah bisa bikin rusuh Jawa Barat. Jadi tujuan B-nya adalah menurunkan kredibilitas atau menjatuhkan kredibilitas Bapak Aing, KDM di Jawa Barat. Ya, indikasinya sih ke situ. Itu sebenarnya mereka menuntut itu sebenarnya paham nggak sih resikonya nanti kayak gimana, apa Ya, gitu. iya, harusnya sebelum mereka melakukan tuntutan, mereka harus paham dulu kenapa tenaga kerja buruh di Indonesia itu murah. Nah, bener. Kenapa itu kalau menurut Mamang? Nah, ini pembahasan yang serius ini. Kita harus pasang wajah serius lagi. Wajah serius? Gimana wajah serius? Gini. Waduh, itu serius apa hayang modal? Serius, Bang Iwan. Kayak hayang modal. Aduh, itu mah wajah hayang modal atuh. Ya, jadi kenapa upah buruh di Indonesia itu murah? Karena nilai tawarnya murah. Tidak punya nilai tawar buruh di Indonesia itu. Oh, peburuh bisa ditawar. Udah kayak harga cabai aja, Mang, bisa ditawar. Ya itu kan yang dilakukan si Bewok Uban sama Susuporno itu. Menawar, mereka sedang melakukan tawar-menawar sama perusahaan. Oh iya, benar juga ya. Ya iya, jadi yang dimaksud nilai tawarnya murah atau rendah karena apa? Karena begini. Nah, gimana tuh, Mang? Di Indonesia jumlah penduduknya banyak. Oh, ya. Jadi udah otomatis jumlah yang nganggur juga banyak. Oh iya. Nah, karena banyaknya jumlah pengangguran, maka nilai tawar dari para buruh murah. Karena apa? Ya secara logika berpikir pengusaha, ya ibarat seperti ngapain bekerja sama atau mempekerjakan orang-orang yang berisik, banyak nuntut. Yang lebih baik mereka melakukan melakukan pergantian pemain. Toh pemain cadangan banyak, katanya kan gitu. Iya, bener juga ya. Ya. Pemain cadangan banyak. Pemain yang ada protes mulu sama wasit, ya kan, melakukan pelanggaran mulu, ya sudah, ganti saja pemain, tarik keluar, ganti yang baru. Kan begitu sederhananya. Iya, masuk akal sih. Ya jangan disamain sama negara-negara kayak Korea atau Jepang, di mana jumlah penduduknya sedikit, jumlah tenaga kerjanya sedikit, jumlah anak mudanya sedikit. Otomatis nilai tawar buruh di sana mahal. Karena apa? Keterbatasan jumlah. Oh, jadi itu penyebabnya. Kita maaf, abrek-abrek pengangguran juga. Pengen yang udah kerja, sok-sok pengen banyakan menuntut atau riweuh kayak gitu mah. Ya iyalah, yang nganggur juga banyak yang pengen kerja. Nah, terus itu lagi kok itu minta tolong ya. Kok kenapa ke Bapak Ai? Ke KDM nggak salah alamat. Salah alamat gimana sih, Mang Iwan? Ya kan tadi saya bilang harusnya mereka itu minta tolongnya ke Said Iqbal atau ke Suporno gitu. Ah, bisa jadi karena mereka nggak tahu alamatnya. Nggak tahu alamat? Alamat siapa ya, Mama? Ya itu alamat si Bewok Uban sama si Suporno. Mungkin mereka nggak tahu alamatnya, makanya mereka salah alamat. Jangan-jangan emang mereka tidak ada alamatnya di Google Map, Mang Iwan. Yang saya maksud itu bukan alamat rumah, Mang. Aduh, ini orang-orang yang alamatnya nggak jelas, nyusahin. Selain nyusahin para buruh yang mau protes, juga nyusahin tukang paket. Pak Dedi tulungan pisan ieu mah nya ka Pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Baratnya. Itu tinggal ieu teh sawah ngaplak lega gitu tuh. Penghasilan sumber masyarakat daerah dieu sawahna tos teu tiasa disawahan deui. Ieu teh tuh tos jaranten deui tos santos panen ti payun ieu teh sanes plak pare deui ieu mah tos jaranten jukut deui. Ieu teh tos teu tiasa disawahan margi cai anu kanggo ka sawahna tos teu ngalir ka dieu. Bendunganana tos dobrak ku masyarakat tos digotong royong sabaraha kali terus ngalereskeun bendunganana tapi teu tiasa dobrak deui
atau dilajengkeun ka desa nyukeun bantusan pemerintah saurna teh saurna mah pamit telepat eta oge saur nu di desa teh teu sangem cenah da ieu mah tugas provinsi terus kira kumaha masyarakat teh tiasa nyawah ieu lami sedangkan penghasilanana seueurna tina ieu bertani ieu hawatos pisan ieu mah ka Pak Dedi nyuhunkeun perhatosanana nya bendunganana dobrak wae janten caina teh tiasa ngalir ka dieu hatur nuhun nya kami masyarakat tiasa nyarawah deui. Jadi gitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi. Dan selalu juga saya sampaikan semeton ya, bahwa kebijakan yang dijalankan sekarang Kang Deddy, kalau menurut saya sulit sekali dipercaya kalau Kang Deddy tidak berpihak kepada buruh semeton ya. Karena kalau tidak salah, salah satu bagian dari janji politik adalah bagaimana memang membuka lapangan kerja begitu. Tapi setelah lapangan itu terbuka, jangan dulu ya menuntut yang macam-macam. Karena kenaikan upah itu kan ada pertimbangan, ada regulasinya dan sebagainya semeton ya. Tidak serta-merta langsung dinaikkan begitu. Sehingga yang terjadi kalau memang si serikat buruh, mohon maaf semeton ya, tidak peduli atau peduli begitu dengan buruh, seharusnya kan yang negosiasi yang serikat buruh begitu untuk membuka lapangan kerja. Jangan ketika teman-teman banyak PHK hilang begitu ya. Tetap jaga persatuan dan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.